Dia dapat ilham lagunya itu dari mana ya? Saya cari dia. Oh, ada cewek cantik. Pasti dia cita-cita. Cita! Hai, ya Belaga ampun. telepon. Kamu nggak bisa mendengar Itu suara aku gue. nyanyi dari tadi di Oh sana? iya, seksi banget. Iya suaranya. dong. Ya Cita-cita tamu saya hari ini pemirsa. Halo. Ya. Jadi namanya emang Cita-Citata. Kok ada pengulangan begitu sih? Iya sebenarnya karena itu suatu nama yang benar-benar lucu gitu. Nama aku emang aslinya Cita. Cita siapa sih nama lengkapnya? Namanya Cita Rahayu. Cita Ayu. Oke, terus? Cuma karena Kurang lucu kita selalu gitu. bercanda-bercanda gitu. Cita, ta. Dan akhirnya ya udahlah terciptalah nama Cita-Citata. Cita-Citata. Jadi sengaja dibikin pengulangan. Iya, Nah, betul sekali. ngomongin soal lagu Sakitnya tuh di sini. Itu kan memang udah banyak jadi bahan bercandaan orang-orang di sosial media kan. Nah, sebenarnya kalau untuk inspirasi buat kamu sendiri sampai dibikin jadi lagu ini karena apa? Apakah ada pengaruh karena lagi rame di sosial media saat itu? Nah, pertama memang ada pengaruh dari sosial media juga karena emang lagi hits banget, lagi trending topik banget bahasa sakitnya tuh di sini gitu. Terus kayaknya curcol juga sih. Oh, ada pengalaman pribadi juga. Kayaknya. Siapa pria yang berani melukai hati wanita secantik Banyak ini? banget. Banyak banget ya ampun. Banyak ya. Enggak sih ya karena memang waktu itu aku sedang lagi tag vokal gitu, tag lagu pertama aku Kalimera Athena dan itu susah banget, itu diciptain sama Sang Nestro gitu dan susah banget, saking susahnya aku sampai bilang celetukin omongan tuh, aduh sakitnya tuh di sini gitu, terus gitu. Nah terus aku bilang ini gimana kalau dijadiin lagu gitu. Oh, dari Kayaknya asik situ banget. langsung dibikin lagu gara-gara Dibikin itu. lagu, Jadi dan gara-gara itu celotehan pembuatannya itu. cuma dalam sehari, besoknya 4 hari kemudian aku rilis. Wow, jadi memang dalam kurun jadi sebenarnya faktor ketidaksengajaan ya Iya, sampai lagu tersebut tercipta dan sampai booming seperti sekarang. Nah, tapi pemirsa ada satu informasi yang menarik juga bahwa ternyata Cita ini tuh sebenarnya awal karirnya bukan sebagai penyanyi dangdut ya, tapi dia adalah seorang penyanyi jazz. Nah, benar apa enggak? Setelah yang satu ini kami hadirkan berita. Beginilah kebiasaan Cita-Citata di rumahnya di kawasan Tangerang, Banten. Dengan busana santai pelantun lagu sakitnya tuh di sini memperlihatkan boneka-boneka koleksinya. Halo pemirsa, ini sekarang aku lagi di rumah aku nih. Pemirsa penasaran mau lihat rumah aku seperti apa dalamnya dan aku juga punya apa aja. Nah, ini dia rumah aku yang sederhana. Di sini aku tinggal sendiri, hanya berdua sama pembantu aku dan aku juga nggak terlalu sering tinggal di sini karena lokasi syuting sama tempat rumah aku jauh banget, lumayan jauh. Jadi aku juga nggak selalu tinggal di sini atau tidur di sini. Aku kemarin dapat ini dari Surabaya. Ini buat tisunya, terus ini buat setirnya, ini buat seatbeltnya, terus ini buat bantalannya, ini juga buat seatbelt, nah, ini buat giginya, persneling, ini buat seatbeltnya juga, terus ini buat bantalannya juga. Sejak dulu, di bangku sekolah menengah pertama, Cita memang penggemar berat boneka. Terlebih boneka-boneka yang berbentuk babi. Boneka dari ukuran kecil hingga yang besar disimpan di kamar Dara cantik ini. Menurut aku babi itu lucu ya, tapi bukan babi asli ya. Bukan babi asli, menurut aku boneka babi itu lucu, terus girly banget, terus yang paling lucunya yang imutnya ini, hidungnya ini loh. Seperti itulah kegiatan Cita-Citata di kediamannya. Kini Cita menjadi idola baru yang terus berkembang. Dan panggung dangdut akan menjadi bagian dari karir seorang Cita-Citata. Masih di SOS pemirsa seputar obrolan selebriti bersama saya Yuanita dan juga Cita-Citata hari ini. Ya, kalau Anda tentunya selalu hobi banget sama lagunya Sakitnya tuh di sini. Ini penyanyinya nih ya, the one and only Cita-Citata ya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas mengenai sejarah dari terciptanya lagu ini. Yang ternyata ini secara nggak sengaja gitu ya cipta lagu ini. Nah, terus kan sekarang Cita ini kan pamornya udah, wah siapa sih nggak tahu kamu gitu ya. Nah, perubahan apa yang paling kamu rasakan selain jadi populer tentunya? Perubahan apa yang paling kamu rasakan? Perubahannya sih yang pasti
gede banget ya, yang pasti orang-orang jadi tahu aku kemana-mana, jadi oh Cita ya, Cita ya. Dan kadang aku juga nggak ngerti gitu, kadang-kadang aku juga berpikir nggak mungkin sih orang kenal aku ya, tapi ya emang iya jalan sedikit, Cita ya gitu, jadi emang berubah banget. Jadi kamu gitu. sudah menuai hasil dari perjuangan kamu selama ini ya, karena memang jadi sempat ngobrol juga pemirsa untuk bisa seperti sekarang ini memang bukan hal yang mudah bagi Cita gitu, karena memang dia awalnya berkarir sebagai penyanyi, tapi penyanyi jazz. Iya. Betul nggak sih? Betul Ceritanya banget. gimana tuh? Iya ceritanya emang karena dulu aku memang sempet dangdut juga sih, tapi itu waktu kecil, sewaktu aku sekitar kelas 4 SD lah ya. Terus lama-lama aku juga udah mulai gengsi, dangdut apaan sih gitu kan, dangdut apa ya. Akhirnya aku ke pop, terus ke jazz. Udah ke jazz aku ditawarin juga aku nggak langsung ambil, dipikir-pikir dulu. Itu selama kurang lebih 1 bulan apa 3 minggu Untuk ya. menjelang sampai akhirnya. Siapa akhirnya nama aku orangnya ambil. itu? Oh namanya Bom Bom sama Nelly. Oh Bom Bom, oh, oke. Aku berpikir kayak gimana, aku ambil nggak ya gitu, dan ternyata ya udahlah gitu, gosok-gosok berhadiah, ini berhadiah. Dan gitu. ternyata ini adalah reward yang kamu dapatkan, keputusan Iya. kamu nggak salah untuk Iya, terjun ke dunia ternyata dangdut keputusan aku ya. nggak salah. Tapi emang musik dangdut itu memang nggak ada yang salah dengan musik dangdut gitu ya. Dangdut itu kan musik bagian dari negara kita juga gitu kan. Nah itu dia, Betul. betul. Nah, coba dong sedikit nyanyi jazz, lagu jazz. Kan pemirsa pasti pengen tahu ya kalau sosok wanita yang biasa kita dengar dengan lagu-lagu dangdut tapi nyanyi lagu jazz. Coba. Oke, boleh. Strumming my friend with his finger, singing my life with his word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly with his song. Wih, keren banget. Ini kalau kayak gini kamu kepikiran pengen balik ke jazz lagi nggak sih? Kalau kepikiran sih, kalau misalkan ada tawaran terus memang lagi orang-orang pengen request lagu jazz ya kenapa enggak. Karena itu memang it's my soul iya, gitu. karakter kamu kan kuat banget di situ kan. Dan terus siapa sih Cit orang yang paling berjasa di balik kesuksesan kamu sekarang? Oh tentunya Ishak, pencipta lagu aku sendiri, pencipta lagu Sakitnya tuh di sini. Awalnya sih waktu itu lagi take vokal lagu apa gitu ya. Terus si cita-citanya ini nyanyi lagu itu belum dapet soulnya, belum dapet rasanya gitu. Akhirnya dia bilang sakitnya tuh di sini ya, dia bilang gitu. Kesel banget saking keselnya gitu. Terus saya kepikiran, wah ini judul oke juga gitu loh, sakitnya tuh di sini gitu. Akhirnya kita ngobrol sama Cita bilang ya udah bikin lagu aja gitu. Oke, saya bikin beberapa hari, kurang lebih 4 hari jadi liriknya, musik sampelnya juga udah jadi. Terus saya telepon Cita, take vokal lagu sakitnya tuh di sini. Cita juga punya color yang punya ciri khas dia sendiri gitu loh. Bawain lagunya juga enak gitu, penuh dengan soul, penuh dengan rasa, penjiwaannya pun dapat banget. Makanya lagunya top abis. Makasih banyak, lagunya bikin aku jadi booming banget lagi, ngehits banget. Asik, gitu. ya tentunya kedepannya juga bakal banyak nih ya single-single lagi akan ditelurkan oleh Cita Citata gitu Amin, ya. mudah-mudahan. Setelah ini kita segera kembali dengan rapid fire question untuk Cita. Dan saya masih berada di Riverside Rasuna Epicentrum bersama dengan Cita Citata. Aduh Cita, seneng banget ya pemirsa soalnya dia ini tuh aslinya tuh imut gitu. Jadi kalau Nggak amit-amit ya? Enggak dong. Aku tuh bahas soal video klip kamu, dia tuh lucu banget ya konsepnya tuh apa sih, kayak ada pantomime gitu. Iya. Itu konsep dari siapa? Konsep dari aku juga, dari pihak label juga sama manajemen juga. Jadi memang aku juga nggak pengen terlalu dangdut gitu, masih kelihatan remajanya juga, terus belinya juga. Usianya masih muda, 20 tahun betul ya Cita ya. Betul. Nah, terus kan tadi bahas juga mengenai karakter dangdut kamu, kemudian juga kamu juga suka dulunya kan sempat terjun ke musik jazz juga. Nah, gimana nih komentar teman-teman kamu yang tadinya kan sama-sama ngamen bareng nih, tapi kan di panggung musik jazz, terus tiba-tiba sekarang kamu hijrah ke dangdut. Nah, reaksi dari mereka komentarnya apa, Cit? Komentarnya sih benar-benar pas pertama sih, aduh lu kok ke dangdut gitu, lu kok jadi sekarang nyanyi dangdut apaan sih gitu kan, apaan sih. Tapi aku selalu jawab ya udahlah, ntar juga kelihatan kok gitu, dangdut tuh lebih asik kok gitu. Setelah aku coba-coba juga dangdut lebih enak. Asik. Gitu. Nah, biasanya penyanyi dangdut tuh kan punya goyangan khas. Kalau kamu sendiri sudah menciptakan nggak goyangan apa gitu yang Kalau bakal untuk jadi? goyangnya sakitnya tuh di sini udah pasti ada. Gimana tuh? Begini, Gitu. Gimana? Oh, gitu. Terus ke kalau- tengah, ke kiri. kalau gitu. itu bakal jadi identitasnya kamu atau enggak? Kayaknya sih sepertinya, cuma kayaknya lagu sakitnya tuh di sini dengan goyangan itu sendiri kayaknya kayak
pas banget lagi di Jepang tuh lagi rame banget goyang wakudoki. Oh gitu, Jadi goyangnya memang sama kayak gini? Bukan aku terinspirasi, tapi memang lagi kebetulan banget gitu. Oh. Emang sakitnya tuh di sini pasti nunjuk ke hati dong. Tuh, jadi jangan sampai dipikir nanti kesannya dia kamu ini ya nyadur gitu ya, Iya, kasih ngejiplak. padahal emang sama. momennya pas banget. Oh gitu, oke. Nah jadi untuk next single udah ada persiapan nggak nih? Insya Allah ada persiapan lagi. Cuma kalau sekarang masih ada promo juga. Lagu masih sakitnya tuh di sini. Aku pengen semua orang sampai hafal gitu. Wah, Mudah-mudahan. semua orang. Dan memang sudah banyak yang hafal sih. Iya, sampai lengket aja deh pokoknya. Asik. Ada nggak punya dangdut idola banget yang pengen banget kalau ada kesempatan Cita mau ketemu? Aku mengidolakan Evita Mala, terus Eri Susan juga aku idola banget karena mereka udah lama nyanyi, terus juga dangdutnya nggak terlalu gimana-gimana. Yang satu benar-benar soft, yang satu benar-benar energik banget. Oh, jadi ini kalau saya tangkap sepertinya Cita ini memang tetap tidak mau menghilangkan karakter jazz yang ada di suara kamu gitu ya. Iya, Jadi betul. tetap mau apa ya namanya ya? Menggabungkan elemen dangdut sama jazz juga. Itu memang belum pernah ada dan itu bisa jadi satu karakter khusus buat kamu sih. Ya mudah-mudahan aja. Gitu ya. Plus sekarang udah mulai terjun juga ke dunia acting. Oh. Stripping pemirsa luar biasa. Betul ya? Iya betul. Itu setiap hari dong berarti kalau kayak gitu. Setiap hari. Nah, kerjaan kamu untuk nyanyi-nyanyi nanti gimana untuk show segala macam? Itu dia yang jadi masalah sebenarnya. Jadwal itu kadang-kadang mepet ya, dan aku paginya harus ada promo sakitnya tuh di sini, dan siangnya sampai sore, kadang sampai subuh juga aku masih syuting stripping gitu. Oh, sampai gitu? subuh. Iya, sampai pagi-pagi. Dan keluargamu nggak apa-apa tuh, nggak kaget tuh mereka dengan tiba-tiba kesibukan kamu yang padat banget? Iya, memang kaget sih pertamanya awalnya, dan mereka juga nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, mungkin suatu pengorbanan juga, nanti kedepannya juga kamu bakalan enak. Mereka selalu ngomongnya yang penting mereka support keluarga, selalu support banget. gitu ya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi pemirsa di segmen sebelumnya, sekarang saya akan memberikan pertanyaan cepat untuk Cita-Citata ya. Kita akan tahu karakter dia seperti apa sebenarnya ya. ampun. Oke, konsentrasi. Oh, iya. Tatap mata saya. Pertanyaan yang pertama. Ngefans sama Ayu Ting Ting atau Saskia Gotik? Ayo Ting Ting. Suka tipikal cowok seperti Afgan atau Al Ghazali? Oh, Al dong. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Nyanyi ya. Banyakan mana duitnya? Gak boleh bilang ya. Jazz atau dangdut? Dua-duanya ya. Gak bisa, jazz atau dangdut? Kalau sekarang sih dangdut kayaknya. Kalau sekarang udah berarti kalau ke depan bisa jazz lagi ya. Sakit hati atau sakit gigi? Sakit gigi. Sakit gigi. Prestasi atau sensasi? Prestasi dong. Prestasi dong ya. Kira-kira cuma segitu doang, dikit aja gitu ya. Tapi yang pasti ini Cita, apa namanya ya, kan maksudnya banyak orang saat ini tuh banyak banget ya penyanyi-penyanyi dangdut yang muda-muda seperti kamu. Nah, di tengah begitu banyaknya mereka-mereka juga bermunculan, apa sih yang membuat Cita ini beda dengan penyanyi yang lain? Kalau untuk aku sendiri sih karakter mungkin aku lebih tampilkan juga. Terus aku juga selalu berpikiran, oh aku tuh mau memperlihatkan juga ke masyarakat Indonesia kalau dangdut tuh nggak dipatah-patahin gitu loh kalangannya. Mau itu dewasa, muda, atau tua, atau nenek, atau kakek, itu pasti suka dangdut gitu. Karena memang awalnya aku juga gengsi nyanyi dangdut, dan akhirnya aku ke dangdut juga. Jadi aku pengen ke orang tuh seperti layaknya pemikiran aku sekarang, aku ya dangdut ternyata enjoy juga gitu. Gitu ya. Jadi Ya, dangdut tapi harapannya itu cuma harapan sih, ya mudah-mudahan ke depannya juga bisa diaplikasikan ya. Gitu ya. Oke, yang pasti ya itu jadi dapat informasi bagus juga dari Cita nih bahwa dangdut itu universal ya, bisa berlaku dangdut is the music of my country. Iya, jadi dangdut itu bisa berlaku untuk siapa aja, dari yang muda, yang tua gitu kan. Ya pokoknya siapapun lah, jadi nggak perlu ngerasa gengsi atau malu menyanyikan lagu dangdut gitu ya. Sukses buat Cita. Amin. Dan terima untuk kasih, proyek-proyek juga. berikutnya, Amin. untuk syuting-syuting sinetronnya. Siapa tahu nanti bisa dapat film, bisa dapat iklan, dan masih banyak lagi ya. Dan yang masih pemirsa, sukses terus ya untuk Anda semua juga yang menyaksikan acara kami hari ini, untuk apapun yang Anda kerjakan. Dan kita doakan biar semuanya bisa semakin lebih baik lagi. Dan terakhir, terimalah lagu dari Cita-Citata, Sakitnya Tuh di Sini. Silakan Cita. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, sakitnya tuh di sini pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakan aku.